Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun. Halo semuanya, kami dari kelompok 14 TPB2. Pada topik RBL kali ini yaitu mengenai pembangkit listrik atau generator sederhana. Sehingga kami mengambil judul yaitu kuat angin terhadap tegangan dan arus listrik pada pembangkit listrik tenaga angin sederhana. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Diken Silagan, NIM 12110020 dari Prodi Fisika. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Hutajulu dari Prodi Sains Data dengan NIM 123450033. Perkenalkan, nama saya Raihana Dilia Putri dengan NIM 123450041 dari Program Studi Sains Data. Perkenalkan, saya Fiodora Alisa Juandi dengan NIM 123450051 dari Prodi Sains Data. Perkenalkan, nama saya Beng Sidabutar dengan NIM 1230047. Saya dari Prodi Sains Data. Hukum Faraday merupakan hukum yang mempelajari tentang proses timbulnya medan magnet akibat arus listrik. Istilah hukum Faraday ini dapat digunakan untuk menggambarkan hukum induksi elektromagnetik. Apa yang dimaksud dengan hukum induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik ini merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan gaya gerak listrik di dalam lilitan apabila terjadi perubahan fluks di dalam sebuah inti transformator. Sedangkan hukum Lenz adalah sebuah metode alternatif untuk menentukan suatu arah arus induksi. Hukum Lenz ini juga dapat diturunkan dari hukum Faraday. Nah, pada bagian yang selanjutnya yaitu mengenai prinsip seperti yang sebelumnya sudah disampaikan, yaitu mengenai pengertian. Pada pengertian telah disampaikan bahwa hukum Lenz itu dapat diturunkan dari hukum Faraday. Nah, hal ini menandakan bahwa kedua hukum tersebut itu memiliki keterkaitan. Nah, sebelumnya hukum Faraday itu terdiri dari dua hukum, yang dimana hukum Faraday pertama itu menyatakan bahwa gaya gerak listrik atau GGL induksi dalam suatu loop tertutup itu sama dengan laju perubahan flux magnetik yang melingkupi loop tersebut terhadap waktu. Sedangkan hukum Faraday kedua yaitu menyatakan bahwa gaya gerak listrik atau GGL induksi dalam suatu rangkaian tertutup sama dengan laju perubahan flux magnetik yang melingkupi rangkaian tersebut terhadap waktu. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan mendasar dari hukum Faraday 1 dan hukum Faraday kedua? Nah, pada hukum Faraday pertama itu dia berlaku atau khusus untuk loop tertutup yang rangkaiannya itu sederhana. Sedangkan pada hukum Faraday kedua itu untuk rangkaian tertutup yang rangkaiannya itu lebih kompleks dengan berbagai bentuk loop atau dengan berbagai percabangan gitu. Nah, selanjutnya itu mengenai hukum Lenz. Nah, hukum Lenz itu dia menyatakan bahwa arus induksi akan muncul dari berbagai arah sehingga menghasilkan medan magnet yang melawan perubahan garis gaya yang menghasilkannya. Nah, menurut hukum Lenz ini, medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi berlawanan dengan medan induksi yang menciptakannya. Nah, oleh karena itu medan magnet yang dihasilkan oleh arus induksi atau arus bolak-balik itu menolak medan magnet induksi ini. Nah, sehingga gaya yang diciptakan itu dia berlawanan dengan gerakan logam penghantar arus tersebut. Nah, tadi disebutkan bahwa antara hukum Faraday dan hukum Lenz itu memiliki keterkaitan. Nah, keterkaitannya itu di mana sih? Nah, pada prinsipnya hukum Faraday itu menjelaskan tentang terbentuknya GGL induksi akibat perubahan flux magnetik. Nah, sedangkan hukum Lenz-nya itu dia untuk menentukan arah dari GGL induksi yang dibuat pada hukum Faraday tadi atau terbentuk dari hukum Faraday tadi, sehingga dapat diketahui arah arus induksi yang timbul itu arahnya kemana. Nah, hukum Lenz ini dia tadi kan menentukan arah dari GGL induksi. Nah, itu menggunakan prinsip kaidah tangan kanan. Rumus hukum Faraday dan hukum Lenz. Hukum Faraday dan hukum Lenz memiliki hubungan erat dalam menjelaskan fenomena induksi elektromagnetik. Rumus yang terkait dengan kedua hukum ini juga saling terkait. Rumus yang terkait dengan hukum Lenz adalah rumus yang menentukan arah GGL induksi dan arus induksi tersebut. Rumus ini diturunkan dari hukum Faraday dan hukum Lenz. Dengan rumus epsilon induksi sama dengan minus D flux per dt dengan persamaan pertama. Flux sama dengan B dikali A sama dengan B dikali A dikali cos theta, yaitu persamaan kedua. Epsilon induksi sama dengan minus D per dt dikali B dikali A dikali cos theta dengan persamaan ketiga. Epsilon induksi sama dengan minus N dikali D flux per dt, yaitu persamaan keempat. Epsilon induksi sama dengan minus N
dikali D per dt, dikali B dikali A dikali cos theta dengan persamaan kelima. Dengan keterangan N yaitu jumlah lilitan, B induksi magnetik dengan satuan Weber per meter kuadrat, A yaitu luas bidang dengan satuan meter kuadrat, epsilon induksi yaitu gagal induksi dengan satuan volt, dan D flux per dt dengan satuan Weber per sekon yaitu laju perubahan flux magnetik. Bagian yang selanjutnya itu mengenai pembangkit listrik tenaga angin. Nah, pembangkit listrik itu sendiri apa sih? Pembangkit listrik adalah perangkat yang memiliki kemampuan untuk mengubah suatu energi alami menghasilkan tegangan dan arus listrik. Nah, terdapat dua sumber energi listrik, yaitu energi baru terbarukan dan energi konvensional yang tidak dapat terbarukan. Nah, energi angin ini menjadi salah satu sumber energi baru terbarukan yang lebih potensial dan ramah lingkungan, karena tidak akan habis seperti sumber energi konvensional yang berasal dari fosil. Nah, pembangkit listrik yang menggunakan tenaga angin ini disebut sebagai PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu atau angin. Nah, PLTB merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengubah energi kinetik dari angin menjadi energi mekanik dengan bantuan bilah kincir angin. Kemudian energi mekanik diubah kembali menjadi energi listrik oleh generator di dalam PLTB. Nah, pada prinsip kerja PLTB yaitu dengan memanfaatkan energi kinetik angin yang masuk ke area efektif turbin yang memutar baling-baling, kemudian energi putar tersebut diteruskan ke generator untuk membangkitkan energi listrik. Nah, pada dasarnya cara kerja turbin angin yaitu angin mengarahkan putaran turbin ke rotor generator yang memiliki lilitan tembaga yang berfungsi sebagai stator. Nah, energi putar pada turbin ini kemudian digunakan untuk memutar generator yang pada akhirnya akan menghasilkan listrik. Nah, pada konsep ini jenis turbin PLTB yang digunakan yaitu jenis turbin angin horizontal. Turbin angin horizontal ini memiliki poros dan generator listrik yang terletak pada puncak menaranya. Nah, salah satu penerapan pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia yaitu ada di PLTB Sidrap. PLTB Sidrap ini menjadi PLTB pertama yang berdiri di Indonesia yang menggunakan energi baru terbarukan yaitu energi angin. Nah, PLTB ini menurut Indonesia Baik ID, PLTB Sidrap ini dengan kapasitas 75 MW adalah yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, setiap turbinnya itu dapat menghasilkan 2,5 MW energi listrik. Selanjutnya, hubungan hukum Faraday dan Lenz dengan pembangkit listrik tenaga angin. Hukum Faraday menyatakan bahwa perubahan flux magnetik dalam kumparan-kumparan generator menghasilkan arus listrik dalam pembangkit listrik tenaga angin. Sedangkan hukum Lenz menjelaskan bahwa arus tersebut akan memiliki arah yang berlawanan dengan perubahan flux magnetik yang menyebabkannya, memastikan efisiensi sistem pembangkit listrik tenaga angin. Pengaruh variasi kuat angin terhadap tegangan dan kuat arus pada PLTB. Variasi kecepatan angin pada pembangkit listrik tenaga angin menghasilkan perubahan flux magnetik dalam generator. Menurut hukum Faraday, perubahan ini menghasilkan tegangan listrik, sementara menurut hukum Lenz, arus yang dihasilkan memiliki arah yang berlawanan dengan perubahan flux magnetik tersebut. Jadi, semakin tinggi kecepatan angin, semakin besar tegangan dan arus yang dihasilkan. Percobaan. Data percobaan kami dapat dilihat dengan tegangan 1,8 volt dengan arus 0,975 ampere dengan nyala lampu redup. Yang kedua, tegangan 3 volt dengan arus 1,5 ampere dengan nyala lampu terang. Analisis. Kumparan terbuat dari kawat penghantar yang dililitkan membentuk lingkaran atau loops pada pipa. Saat kawat-kawat lurus yang menghubungkan baling-baling kincir dengan magnet permanen berputar sesuai dengan kecepatan angin yang ada, maka magnet yang berputar sesuai dengan pergerakan kawat yang berputar akan menghasilkan medan magnet di sekitar kumparan. Medan magnet yang berubah-ubah akan timbul gaya gerak listrik atau GGL induksi di jelang kumparan tersebut.
Putaran kawat ini menggerakkan kumparan melewati medan magnet yang diciptakan oleh magnet. Medan magnet yang berubah-ubah disebabkan oleh kuat lemahnya angin yang mengenai atau masuk pada bila-bila kincir. Semakin cepat kumparan berputar melalui medan magnet yang diciptakan oleh magnet permanen, maka semakin cepat pula perubahan garis-garis gaya magnet yang memotong lilitan kawat pada kumparan. Dengan begitu, tegangan dan arus listrik yang dihasilkan sebanding dengan kecepatan putar kincir. Kelebihan dari alat yang kami gunakan pada percobaan kali ini yang pertama yaitu alat dan bahan mudah dijangkau dan pemanfaatan pembangkit listrik tenaga angin ini tidak mencemari udara serta biaya operasional yang rendah. Untuk kekurangan dari alat ini yaitu alat yang sederhana ini tidak dapat menghasilkan arus listrik yang cukup besar dan memerlukan angin yang kencang untuk menghasilkan energi sehingga kurang efisien apabila angin tidak kencang. Kesimpulan, berdasarkan data hasil percobaan yang didapat serta analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, kecepatan angin berbanding lurus dengan tegangan dan arus listrik yang dihasilkan. Yang kedua, kecepatan putar magnet permanen mempengaruhi perubahan garis-garis gaya magnet yang melewati lilitan kawat pada kumparan. Dari percobaan yang telah kami lakukan, kami dapat menarik kesimpulan dari kekurangan ataupun kelebihan alat tersebut. Saran dan pengembangan. Dari percobaan yang dilakukan, didapatkan bahwa terdapat beberapa hal yang harus diubah agar efisiensi alat semakin baik, yaitu mengganti desain kincir angin dengan menggunakan teknologi yang lebih modern. Selanjutnya, mengganti alat dan bahan yang lebih berkualitas agar alat yang kita buat dapat bertahan lama. Nah, sekian percobaan yang telah kami lakukan pada tugas RBL kali ini. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.